Halo semua, perkenalkan nama saya Angel Diulistari Olang dengan NIM 2201040028, Prodi Pendidikan Biologi kelas A semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sistematika Tumbuhan Rendah. Dan di sini saya akan membahas materi mengenai lichen, bryophyta, dan juga pteridophyta. Untuk itu simak video berikutnya. Dadah! Lichen atau lumut kerak merupakan tumbuhan epifit yang termasuk ke dalam jenis spesies indikator terbaik yang dapat menyerap sejumlah besar kimia dari air hujan dan polusi udara, sensitif terhadap racun sehingga berguna sebagai indikator peringatan dini untuk memantau kesehatan lingkungan. Nah, lichen atau lumut kerak ini termasuk ke dalam jenis tumbuhan epifit, di mana cara hidup tumbuhan epifit sendiri yaitu menempel pada substrat. Nah, substrat ini dapat berupa pepohonan, ranting-ranting kayu, ataupun bebatuan. Lichen atau lumut kerak merupakan gabungan dari dua organisme, yaitu fungi atau jamur dan ganggang atau alga. Secara morfologi dan fisiologi, keduanya merupakan satu kesatuan. Nah, kedua organisme ini bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain, yaitu dengan ganggang yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Dan jamur dapat memberikan ketahanan ataupun perlindungan pada saat kemarau ataupun pada saat kekeringan. Lichen atau lumut kerak sendiri terbagi dalam beberapa warna, yaitu ada yang putih, ada abu-abu, ada kuning ataupun orange, ada coklat ataupun merah, tergantung pada substrat apa yang mereka tempeli. Struktur tubuh lichen terbagi atas dua, yaitu struktur tubuh dalam dan struktur tubuh luar. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh bagian luar dari lichen. Tubuh lichen yang dikenal dengan istilah talus secara vegetatif mempunyai kemiripan dengan alga dan jamur. Bagian tubuh yang memanjang secara seluler dinamakan hifa. Keberadaan talus dapat terangkat atau tegak lurus pada substratnya, terjumbai, menggantung, atau terlihat secara rapat atau jarang pada substrat. Berdasarkan bentuknya, lichen dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama krustose, yang kedua foliose, yang ketiga frutikose, dan yang keempat squamulose. Berikutnya struktur tubuh bagian dalam atau anatomi. Struktur tubuh bagian dalam atau anatomi dari lichen sendiri, saya mengambil contoh pada foliose. Nah, struktur tubuhnya ini terbagi atas 4. Yang pertama korteks atas, yang kedua lapisan alga, yang ketiga medula, dan yang keempat korteks bawah. Reproduksi lichen atau lumut kerak terdiri dari 2, yaitu reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara seksual. Reproduksi secara aseksual melalui pembentukan soredia, isidia, dan lobules. Sedangkan reproduksi secara seksual melalui pembentukan spora ascus. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lichen. Yang pertama ada ketinggian, yang kedua ada suhu udara, yang ketiga ada kelembapan udara, yang keempat ada kualitas udara, dan yang terakhir ada bioindikator. Lichen atau lumut kerak ini memiliki manfaat, yaitu sebagai indikator kualitas udara ataupun indikator kualitas lingkungan, dan juga sebagai alternatif dalam pengobatan tradisional. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan, lichen merupakan dua organisme gabungan antara fungi atau jamur dan ganggang atau alga. Nah, lichen sendiri bersifat epifit atau menempel pada substrat seperti pohon ataupun ranting. Di sini saya sedang berada di sebelah LP3M dan di belakang Prodi Fisika FST, saya menemukan sebuah lichen yang menempel pada pohon dan juga pada ranting. Saya akan memberikan contoh dan saya akan memperlihatkan kepada kalian semua bahwa lichen ini dia menempel pada ranting mati. Nah, seperti yang kita tahu bahwa lichen hidupnya itu epifit atau menempel pada substrat dan juga tempat-tempat lain yang bisa dia tempelkan atau dia tinggali. Seperti yang ini ada ranting mati yang dia ditempelkan sebuah lichen, dan juga saya akan menunjukkan video di mana ada sebuah lichen yang menempel pada pohon. Lumut atau bryophyta merupakan tumbuhan yang berukuran kecil, berwarna hijau karena mengandung klorofil A dan B, serta bersifat autotrof. Nah, sifat autotrofnya ini
karena dirinya dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Sifat autotrof pada lumut ini membuatnya dapat menghasilkan makanan sendiri karena lumut mempunyai sel-sel plastid yang menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat melakukan proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Oleh karena itu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lumut atau Bryophyta termasuk ke dalam kingdom Plantae, di mana kingdom Plantae ini meliputi seluruh organismenya multiseluler dan telah berdiferensiasi, eukariotik, dan dinding selnya berselulosa. Organisme yang termasuk ke dalam kingdom Plantae ini umumnya bersifat autotrof atau dapat memasak atau menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Lumut atau Bryophyta ini dapat hidup pada batu, kayu gelondongan, pepohonan, ataupun di tanah. Lumut atau Bryophyta hidup secara berkoloni atau berkelompok. Lumut atau Bryophyta sendiri tidak berpembuluh sebab tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terdapat beberapa struktur pada tumbuhan lumut atau Bryophyta, yaitu yang pertama kolomera. Kolomera adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora. Yang kedua ada seta atau batang. Yang ketiga ada apofisis, yaitu dapat diperlebar pada bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan kotak spora pada transisi. Yang berikut ada vaginula. Vaginula adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding archegonium. Dan yang terakhir ada calyptra atau cup, yakni dapat berasal dari sebuah dinding archegonium atas yang menjadi cup kotak spora. Ciri-ciri tumbuhan lumut atau Bryophyta antara lain, sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang berselulosa, multiseluler, dan tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan floem. Yang berikut, air masuk ke dalam tubuh lumut secara imbibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Yang berikutnya, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Yang berikutnya merupakan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Berikutnya, permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Yang berikutnya, akar berupa akar semu atau rizoid yang terdiri dari beberapa lapisan sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Nah, akar ini berfungsi untuk menempelkan lumut itu sendiri. Dan yang terakhir, zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametangium betina. Sperma diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Bryophyta atau tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau yang biasa disebut dengan metagenesis. Dalam proses metagenesis ini, tumbuhan lumut mengalami dua fase, yaitu yang pertama fase gametofit atau haploid dan yang kedua fase sporofit atau diploid. Bryophyta atau lumut terbagi menjadi tiga kelas, yaitu lumut daun atau Bryopsida, yang kedua ada lumut hati atau Hepaticopsida, dan yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Bryophyta atau lumut memiliki manfaat, yaitu sebagai antibakteri. Nah, sifatnya sebagai antibakteri ini sangat berguna pada dunia kesehatan atau dunia medis, yaitu dapat mengobati penyakit yang menyerang mata dan juga penyakit yang menyerang hati. Baik, seperti penjelasan saya sebelumnya, lumut merupakan tumbuhan yang berukuran kecil, berwarna hijau karena mengandung klorofil A dan B, serta bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari pada saat proses fotosintesis. Lumut sendiri dapat tumbuh di tempat yang lembab ataupun basah. Dan lumut itu dapat hidup di bebatuan, di pepohonan, serta dapat hidup di tanah. Nah, saat ini saya sedang berada di belakang rumah saya, dan di belakang saya ini terdapat lumut. Nah, lumut ini dia termasuk dalam jenis lumut daun atau Bryopsida. Dia berwarna hijau dan sering tumbuh pada saat musim hujan. Nah, musim hujan sendiri dapat membuat tempat-tempat menjadi basah ataupun lembab, sehingga memicu pertumbuhan lumut daun yang semakin banyak. Pteridophyta atau tumbuhan paku adalah tumbuhan dari kingdom Plantae yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku atau Pteridophyta ini tergolong ke dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora.
Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan suatu divisi tumbuhan yang mempunyai kormos, artinya dapat dibedakan menjadi 3 bagian pokok, yaitu yang pertama akar, yang kedua batang, dan yang ketiga daun. Nah, alat perkembangbiakan dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ini yang utamanya adalah pada sporanya. Ciri-ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta diantaranya adalah akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa silam dan floem. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut berkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Daun yang masih muda menggulung, dan daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil, dan daun yang tidak menghasilkan spora disebut autofil, yaitu berfungsi untuk fotosintesis. Tidak berbunga, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Struktur tubuh tumbuhan paku atau Pteridophyta yaitu yang pertama akar. Bersifat seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Yang kedua ada batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek, sekitar 0,5 meter, akan tetapi ada batang beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku pohon atau paku tiang yang panjangnya mencapai 2-5 meter dan kadang-kadang bercabang, misalnya Alsopila dan Cyathea. Yang berikut ada daun. Bentuknya selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk ukuran dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk daun dibedakan lagi menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil, daun ini berbentuk kecil, kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi sel, dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Yang berikutnya ada makrofil, merupakan daun yang bentuknya besar, bertangkai, dan bertulang daun, serta bercabang-cabang. Sel-sel penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta stomata atau mulut daun. Daun paku tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut frond. Jika diperhatikan pada permukaan bagian daun atau frond, terdapat bentuk berupa titik-titik hitam yang disebut sorus. Dalam sorus terdapat kumpulan sporangia yang merupakan tempat atau wadah dari spora. Tidak semua daun paku memiliki sorus. Daun paku yang memiliki sorus merupakan daun fertil yang disebut daun sporofil. Daun paku yang tidak memiliki sorus disebut daun steril. Daun ini banyak mengandung klorofil dan banyak dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Daun ini biasa juga disebut dengan daun atofil. Tumbuhan paku atau Pteridophyta ini umumnya tumbuh di darat. Biasanya tumbuh di lapisan bawah tanah di dataran rendah, tepi pantai ataupun lereng gunung dengan kondisi yang lembab. Reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta ini dilakukan dengan dua cara, yaitu reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Yang pertama reproduksi secara aseksual, yakni stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Yang kedua reproduksi secara seksual, yaitu melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta, yang pertama ada Lycopsida, yang kedua Sphenopsida, yang ketiga Pteropsida, yang keempat Psilopsida atau paku purba, dan yang kelima berdaun makrofil. Manfaat dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ini yaitu sebagai sumber pangan, bahan dasar untuk kerajinan tangan, tanaman hias, serta obat-obatan. Saat ini saya sedang berada di samping Aula FK Pundana dan saya menemukan contoh jenis tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku, yaitu contohnya ada Pteris longifolia dan juga suplir. Di sini saya akan menunjukkan yang pertama, ini dia Pteris longifolia. Bentuk daunnya itu panjang dan memiliki spora. Nah, sporanya ini dia berada tepat di belakang daunnya atau di bawah daunnya.
dan bentuk sporanya itu dia mengelilingi tepi daun. Dan yang kedua ada suplir. Nah, suplir ini dia bentuknya bulat dan ujung daunnya itu bergelombang. Tapi suplir yang ini tidak memiliki spora karena dia masih sangat mudah.